Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mengatasi kelaparan melalui ketahanan pangan berkelanjutan di daerah Serpong. Next slide. Dan ini adalah anggota kelompok kami, Pak. Ada Akila Putra Santoso, Dinda Larasati, Felin, Jocelyn, Hamad, Jessica, Kalevi, dan Vincent. Pembuka. Di tengah kemajuan global yang pesat, ketahanan pangan dan akses terhadap makanan bergizi tetap menjadi tantangan kritis yang harus diatasi. Melalui inisiatif Zero Hunger, kita berkomitmen untuk mengakhiri kelaparan dan memastikan bahwa setiap individu di dunia memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan produktif. Mari kita eksplorasi bagaimana langkah-langkah ini dapat diwujudkan dan dampaknya terhadap masyarakat global. Selanjutnya, abstrak Zero Hunger adalah salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Tujuan ini menargetkan penghapusan kelaparan dan semua bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030. Upaya untuk mencapai Zero Hunger mencakup berbagai pendekatan yang saling berhubungan, seperti peningkatan produktivitas, pertanian, perbaikan distribusi pangan, dan promosi pola makan yang sehat. Selain itu, kebijakan dan program yang mendukung petani kecil memperkuat rantai pasokan pangan lokal dan mengatasi perubahan iklim juga merupakan bagian penting dari strategi untuk mencapai nol kelaparan. Dengan pendekatan yang terpadu dan komitmen global, dunia diharapkan dapat mengakhiri kelaparan dan memastikan setiap individu memiliki akses ke makanan yang aman, bergizi, dan sepanjang tahun. Nah, ini daftar isinya. Eh, Selanjutnya, latar belakang. Jadi, latar belakang kita memilih judul ini, yang pertama tuh karena kelaparan dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan global. Seperti yang kita tahu juga, di Indonesia, angka tingkat kemiskinan dan kelaparan juga masih sangat tinggi. Terus yang kedua tuh ketidakmerataan distribusi pangan yang sangat menyimpang. Yang ketiga tuh ada pentingnya solusi inovatif. Dan yang empat itu meningkatkan ketahanan pangan di daerah Serpong untuk masyarakat sejahtera. Nah, berdasarkan latar belakang yang udah aku sebutkan tadi, jadi kami mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan daerah Serpong? Yang kedua, apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk dapat mewujudkan zero hunger? Dan yang ketiga, apa dampak negatif dan positif dari upaya pencapaian zero hunger? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kajian teori pertama Zero Hunger. Zero Hunger adalah upaya global untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mempromosikan pertanian. Poin-poin penting tentang Zero Hunger yaitu yang pertama ada penghapusan kelaparan, yang kedua ada ketahanan pangan, yang ketiga pemberdayaan petani, yang keempat ada nutrisi yang baik, yang kelima pengurangan limbah pangan, dan yang keenam perlindungan sosial. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data tingkat kelaparan. Jadi, salah satu utama yang dihadapi hampir seluruh negara adalah kemiskinan dan kelaparan. Menurut GHI atau Global Hunger Index 2023, Indonesia itu menempati peringkat ke-77 dari 125 negara. Nah, pada tahun 2022 itu terdapat 40 juta anak di bawah 5 tahun mengalami hambatan pertumbuhan dan 3 juta anak itu mengalami kelebihan berat badan.
Nah, di UNICEF itu mencatat bahwa salah satu dari 12 anak di bawah usia 5 tahun itu mengalami wasting. Sementara salah satu dari 5 anak mengalami stunting. Terdapat disparitas signifikan antar provinsi. Contohnya prevalensi wasting mencapai 11,9% di Provinsi Maluku, tetapi hanya 2,8% di Provinsi Bali. Lanjutnya. Selanjutnya ada masalah kelaparan Indonesia. Secara umum, memang ada perbaikan. Secara umum memang ada perbaikan kondisi dari tahun 2014 sampai 2022. Namun sebenarnya indeks kelaparan Indonesia masih tergolong tinggi di Asia Tenggara. Zero Hunger, salah satu poin SGD 2030 yang bertujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, memperbaiki nutrisi, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan. Artinya, dunia mengharapkan tidak ada seorang pun yang berkekurangan gizi atau mengalami malnutrisi. Ada beberapa faktor penyebab kelaparan Indonesia. Faktor tersebut antara lain, pertama, kemiskinan, kedua, keterbatasan akses, ketiga, bencana alam, keempat, pertumbuhan populasi, kelima, produksi yang tidak terlalu bisa memenuhi kebutuhan, keenam, kualitas pangan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan focus group discussion sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Kami memilih metode ini dengan tujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan juga kebutuhan individu maupun kelompok mengenai topik yang kami punyai. Selain melakukan wawancara, kami juga melakukan kegiatan sosial berupa pembagian sembako, serta makan siang kepada individu-individu yang membutuhkan di daerah tersebut. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga berusaha memberikan dampak positif bagi komunitas yang menjadi subjek penelitian kami. Dengan metode ini memungkinkan diskusi yang lebih interaktif dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sehingga mengumpulkan data yang lebih mendalam dan komprehensif. Jadi kami melakukan kegiatan ini pada tanggal 20 November 2024 dari jam 1 hingga jam 3. Lokasinya kami lakukan di Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Next slide, tolong. Jadi kami mengambil 5 narasumber, yaitu pertama ada Bu Cici yang berumur 55 tahun, yang kegiatan sehari-harinya memulung. Kemudian Pak Herman, 38 tahun, yang pekerjaannya menjual minuman. Bu Heni, 45 tahun, sebagai pembersih. Dan Pak Ari, yang berumur 20 tahun, yang kegiatan sehari-harinya memulung. Dan terakhir adalah Pak Batru Somad, berumur 42 tahun, yang menjual minuman. Next slide, tolong. Selanjutnya adalah dokumentasi dari kegiatan wawancara kami. Ya, jadi kita ini proses 3 mengambil tema SDG nomor 2, yaitu Zero Hunger, dengan judul mengatasi kelaparan melalui ketahanan pangan berkelanjutan di daerah Serpong. Oke, jadi kami hari ini bakalan berbagi-bagi kepada orang yang membutuhkan dengan cara membagikan makan siang yang bergizi dan juga membagikan sembako. Selamat menyaksikan. Teman-teman, nama saya Pak Maju Prakasa. Dan saya tidak bukan Sakti. Halo, perkenalkan nama aku Jessica Indiawan. Halo, nama aku Felix Sarko. Saya Bernadia, saya anggota dari kemarin. Semua perkenalkan, nama aku Akil Putra Santoso. Bertanya-tanya dulu sama Bapak boleh Pak? Oke siap. Oke, tadi Bapak siapa Pak? Maaf. Batru Somad. Pak Batru Somad ya? Bapak kalau boleh tahu Bapak umurnya berapa Pak? 42. Bapak umurnya 42 ya?
Pekerjaan Bapak sehari-hari apa sih, Pak? Ini kopling namanya. Kopling. Apa tuh? Apa tuh kopling? Kopi keliling. Kopi keliling. Nama Bapak siapa? Herman. Umur Bapak berapa? Umur 38. Pekerjaan Bapak sehari-hari itu apa? Jualan kopi. Jualan kopi. Iya. Nama Ibu siapa ya? Ci. Umur Ibu berapa? 55. Ibu biasanya keseharian ngapain sih, Bu? Mulung ya? Kardus sama botol plastik-plastik ya? Namanya Ari ya? Ya, Ari. Bang Ari umurnya berapa, Bang, kalau boleh tahu? Ya, 20. 20, Bang Ari? Ya. Oke. Bang Ari tuh pekerjaan sehari-harinya apa sih, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Pungut aja, mulung Ya, gitu ya, Om, ya? dari Ibu ini Ibu Eni. Umur Ibu, kalau boleh tahu berapa, Bu? 45. 45. Kerjaan Ibu sehari-hari tuh apa sih, Bu? Ini bersih-bersih Bersih-bersih jalan ya, sama katanya. jalan ya. Kalau saya boleh tahu, Pak, kira-kira pendapatan Bapak sehari-hari itu berapa aja? Berapa sih, Pak? Kalau belum bersih sekitar 200 sampai 250 Kalau belum bersih 200 sampai 250 ribu seharinya tuh, Pak? sehari. Oke. Dari pendapatan segitu, Pak, kira-kira cukup nggak, Pak, menurut Bapak untuk memenuhi kebutuhan Ya sehari-hari? kalau bilang cukup ya belum cukup, cuman gimana lagi itu udah rezeki dari Allah itu. Sehari saya paling dapat 250. 200 ribu, Pak? Iya, 200.000. Itu sehari 200 ribu? Iya, 200.000. Biasa bisa gini kan 5.000. 5.000 ya? Ini dapatnya sekarung itu 20. 20 ribu? Ya, 15. 15. Tergantung dapatannya. Tergantung dapat THR aja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup, Bu. Udah cukup, nggak cukup, cukupin aja. Habis mau apa lagi kan? Kalau misalnya kesulitan Bapak dari kerja ini sehari-hari apa sih, Pak, kira-kiranya? Ya kesulitannya ini apa namanya itu? Di sini tuh nggak boleh berdagang di sini gitu dari pihak Sumarekon, cuman ya kita cuman minta kebijakan aja gitu. Hujan itu, nggak bisa mulu. Kalau hujan, bisa nyari-nyari ya, Pak, kalau hujan gitu ya? Ada dapatnya aja. Kalau dapat kadang-kadang. Saya boleh tahu, Pak, bagaimana keadaan Bapak saat masa COVID kemarin? Itu lebih parah sekali itu. Untuk pemasukan itu lebih parah sekali. COVID itu paling parah, paling dapat 80, 70 sehari. Pokoknya jam 8 udah tutup, jam 7. Nah, itulah kesusahan. Susah banget ya? Karena orang-orang banyak yang di rumah juga. Iya, Terus Ibu juga terpaksa di rumah ya? Iya. kan aja. Iya, benar-benar. Pak, terima kasih banyak, Pak. Ini ada Oke. bantuan dari kami. Semoga Bapaknya ada sesuatu. Saya ini. Ya, silakan diambil boleh, Pak. Kalau ada makan siang buat Bapak. Oke, makasih Ya, banyak. terima kasih banyak ya, Pak. Saya sama Pak. Oke, dari hasil dan pembahasan SDG dari Bu Heni tuh ngomong kalau misalkan pendapatan sehari-hari cukup, tapi dicukup-cukupi karena ada banyak kebutuhan sehari-hari. Kehidupan yang dialami oleh sebagian besar warga yang menjadi narasumber penelitian ini memiliki tantangan yang sangat kompleks. Ketergantungan ini menyebabkan penghasilan mereka tidak stabil dan seringkali tidak mencukupi kebutuhan pangan sehari-harinya. Lanjut. Next slide. Dan dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu memperburuk kondisi mereka. Penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat juga berdampak langsung kepada pendapatan mereka, seperti nilai limbah. Selain itu, faktor cuaca juga menjadi salah satu kendala yang signifikan bagi penghasilan mereka. Situasi ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Bantuan berupa dukungan ekonomi dan akses pangan yang memadai sangat diperlukan untuk membantu mereka keluar dari kesulitan ini.
dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, selanjutnya dari penelitian ini juga terjawab juga beberapa rumusan-rumusan masalah atau pertanyaan yang awalnya kita pertanyakan di awal penelitian. Nah, dari dilakukannya wawancara, dilakukannya penelitian, dan dilakukannya aksi turun ke lapangan dengan cara berbagi itu, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama pertanyaan adalah, apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di daerah Serpong? Nah, dari jawabannya ada tiga faktor nih. Faktor pentingnya ada pertama faktor sosial ekonomi. Yang pertama itu ada pendapatan. Nah, tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi daya beli pangan. Jadi kalau dari wawancara yang kita lakukan ini, masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi. Nah, terus ada juga distribusi pangan. Efisiensi sistem distribusi pangan memainkan peran yang penting dan akan mempengaruhi harga serta ketersediaan makanan. Masalah distribusi yang tidak optimal dapat menyebabkan ketimpangan akses. Terus yang ketiga ada urbanisasi. Nah, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat dapat meningkatkan permintaan pangan dan menekan lahan pertanian. Terus yang kedua ada faktor kebijakan. Kebijakan pangan. Nah, kebijakan pemerintah terkait pangan ini seperti harga pokok penjualan, impor pangan, dan program bantuan pangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas ketersediaan pangan. Dengan kebijakan yang tidak merata, hal ini dapat menciptakan ketimpangan akses. Terus yang ketiga ada faktor budaya. Nah, di faktor budaya ini ada 3 poin. Ada 2 poin. Yang pertama, pola konsumsi. Pola konsumsi masyarakat seperti preferensi terhadap makanan tertentu dan kebiasaan makan dapat mempengaruhi permintaan pangan. Dan yang kedua, sistem pangan lokal. Adanya sistem pangan lokal yang kuat seperti pasar tradisional dan kelompok tani dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Next slide. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk dapat mewujudkan zero hunger? Ya, ada 4 solusi yang kita dapat jawab dari dilakukan wawancara dan penelitian. Solusi yang pertama itu adalah mendorong pertanian berkelanjutan. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang sekaligus melestarikan sumber daya yang ada, alam yang ada. Nah, terus yang kedua ada mendukung petani kecil dengan cara memberikan dukungan kepada petani kecil melalui akses ke kredit, teknologi, dan pasar untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Nah, yang ketiga ada mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan. Melindungi sumber daya alam seperti air dan tanah dengan melakukan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan. Dan yang terakhir ada mencegah pemborosan pangan. Dengan mengedukasi masyarakat dan mendorong upaya untuk mengurangi pemborosan pangan di seluruh dunia rantai pasok mulai dari produksi hingga konsumsi. Next. Nah, ini ada pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir yang kita jawab, yaitu apa dampak negatif dan positif dari upaya pencapaian zero hunger. Dampak positifnya ini ada 2 yang kita ambil ya. Pertama, peningkatkan kualitas hidup. Dan yang kedua, pengurangan kemiskinan. Kenapa ada peningkatan kualitas hidup? Akses yang lebih luas terhadap makanan bergizi tidak hanya mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat, tapi juga meningkatkan daya tahan tubuh, kualitas pendidikan, serta produktivitas kerja. Dan yang kedua, pengurangan kemiskinan. Kenapa terjadinya pengurangan kemiskinan itu? Karena ketahanan pangan dapat membantu memutus siklus kemiskinan, khususnya bagi kelompok rentan. Nah, ini ada dampak negatifnya. Nah, yang pertama, dampak negatifnya itu adalah tekanan pada sumber daya alam. Peningkatan produksi pangan tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam. Nah, yang kedua ini adalah tantangan implementasi kebijakan. Kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan pangan dapat menimbulkan ketimpangan akses di berbagai wilayah. Jadi itu saja untuk jawaban atas rumusan masalah. Next akan dibacakan oleh partner saya yang lainnya. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan terutama di wilayah Serpong dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Belum lagi dengan faktor cuaca yang buruk,
kurangnya distribusi pangan yang merata, serta terjadinya pandemi COVID-19 itu mempersulit pedagang dalam memenuhi kepenuhan pangan bergizi. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih baik, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dalam menciptakan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan, keadilan sosial, dan juga pemenuhan hak atas pangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan sehat. Sekian. Sekian dari kami. Terima kasih.